Assalamualaikum, hello Ibu Beni. Waalaikumsalam, hello juga Bu Win. Bu Ben, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Win. Bagaimana kabarnya Bu Win hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Beni. Begini Bu, bagaimana nih dengar-dengar ada yang ingin dibicarakan ya Bu dengan saya. Masalah apa ya Bu? Bu Win, saya sedang ada sedikit permasalahan pada kegiatan pembelajaran di kelas saya Bu. Oh ya. Oh begitu ya Bu Beni. Terus lalu apa yang ingin Ibu Beni dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu Win. Baiklah, jika Ibu Beni berkenan, coba ceritakan situasi yang sekarang sedang terjadi. Begini Bu Win, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam pembelajaran. Mereka tampak pasif dan tidak bersemangat. Selain itu, saya memberikan tugas, ada saja murid saya yang tidak menyelesaikannya dengan baik Bu. Oh begitu. Menurut Bu Beni sendiri, hal apa saja yang mempengaruhi murid-murid Ibu itu kurang antusius dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias dalam pembelajaran yaitu yang pertama, karena saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu membosankan, terlalu monoton sehingga anak-anak tidak tertarik. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam kegiatan belajar Bu. Oh begitu. Sekarang Bu Beni sudah tahu ya mengapa murid Ibu kurang bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, situasi apa yang Ibu Beni inginkan sekarang? Saya menginginkan murid-murid saya itu antusias dalam pembelajaran. Saya ingin mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak hanya diam dan mendengarkan pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Baik, jadi menurut Ibu Beni ini kira-kira apa yang bisa membuat harapan Ibu Beni itu bisa terwujud? Menurut saya harus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang membuat murid-murid saya asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan Bu. Wah, saya sependapat tuh dengan Ibu Beni. Lalu menurut Ibu Beni, apa saja nih yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games dalam pembelajaran Bu. Itu bagus itu Bu Beni. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah Bu Beni bisa menyelesaikannya dengan baik? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi pertanyaan. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Nah, situasi yang Bu Beni inginkan kaitannya dengan tugas tadi seperti apa? Saya ingin semua murid saya itu mengerjakan tugas dengan baik yang saya sudah kasihkan Bu. Oh ya. Terus jika Ibu Beni menghendaki hal seperti itu, tentunya Ibu punya strategi khusus ya untuk mewujudkannya. Nah, apa nih yang bisa membuat itu terwujud? Yang pertama, saya pastinya tidak boleh memberikan tugas yang terlalu banyak. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kriteria penilaian pada tugas yang saya berikan Bu. Selain itu apa lagi Bu? Masih ada nggak? Iya, saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi anak-anak. Kalau boleh tahu tuh Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa nanti? Selama ini saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu.
Nah, selain buku teks, mungkin ada lagi Ibu? Saya pikir saya bisa mengambil video dari YouTube atau bisa juga menggunakan aplikasi yang ada sekarang seperti TikTok atau IG, Bu. Nah, betul sekali tuh Bu Beni. Saya yakin sekali bila itu bisa digunakan, maka akan membuat murid-murid Bu Beni itu semakin semangat dalam pembelajaran. Lalu untuk kaitannya dengan metode pembelajaran itu bagaimana Bu? Oh iya, untuk itu saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, mulai dari penggunaan sumber belajar yang beragam untuk penerapan diferensiasi konten, perlakuan pada murid yang disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam pembelajaran, kemudian kebebasan siswa dalam memilih bentuk produk yang akan dihasilkan, termasuk juga bentuk tugas yang harus diselesaikan kita sesuaikan dengan minat dan bakat murid, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, melainkan mereka akan senang mengerjakan tugas yang sesuai dengan keinginan mereka, Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu Beni. Kira-kira dalam mewujudkan hal tersebut, tantangan apa yang Ibu Beni hadapi? Kemungkinan besar tantangannya yaitu terkait dengan sinyal, Bu. Karena di SD saya, walaupun sudah ada WiFi, kadang-kadang sinyalnya kurang stabil. Oh, seperti itu ya Bu. Terus bagaimana nih menyikapi keadaan sinyal yang kurang bagus nanti? Saya akan menggunakan alternatif lain yaitu paket data yang sinyalnya lancar, Bu Win. Nah, Bu Beni kan sudah mengidentifikasikan tuh permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi sekarang apa yang harus disiapkan oleh Ibu Beni? Hal pertama yang saya siapkan adalah saya akan mencari referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Bisa dengan bertanya kepada rekan sejawat, mencari sumber dari internet, media sosial, ataupun sumber belajar lainnya. Lalu, yang kedua, saya akan membuat rencana pembelajaran berdasarkan referensi yang sudah saya dapatkan. Yang ketiga, saya akan mempersiapkan sumber belajar yang beragam, seperti buku teks, artikel, poster, bahkan rekaman video dari YouTube ataupun TikTok, Bu. Wah, bagus sekali nih Bu Beni. Lalu apalagi nih selain yang tadi Ibu ungkapkan? Pastinya saya akan memetakan kebutuhan belajar murid saya dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dengan memperhatikan kebutuhan murid-murid saya. Setelah itu, saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya bisa meminta pendapat murid ataupun bantuan dari rekan sejawat, bahkan kepala sekolah untuk melakukan kegiatan supervisi, Bu. Baik, lalu untuk masalah tugas nih, bagaimana cara Ibu Beni memberikan tugas kepada anak-anak nih biar bisa terselesaikan? Untuk masalah tugas yang awalnya saya terlalu banyak, saya akan memberikan tugas dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, sehingga murid saya terkesan tidak dipaksa, tidak bosan, mereka akan senang mengerjakan tugasnya, Bu. Wah, bagus sekali nih rencana Ibu nih, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Jadi apa nih yang akan dilakukan setelah selesai dari alternatif tadi itu? Saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar. Kemudian saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa adanya unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar murid-murid pada murid-murid, Bu. Wah, bagus sekali nih Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Bu. Lalu terus siapa nih yang dimintai dukungan? Supaya kegiatan saya lancar, saya perlu dukungan dari siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah, Bu Win. Oke, memang
orang-orang tersebut itu sangat kita perlukan dukungannya ya, agar apa yang telah kita rencanakan bisa sukses. Ya Bu ya. Sekali Bu Win. Baik Bu, percakapan kita kayaknya sudah sampai sini ya Bu ya. Iya, sudah cukup Bu Win. Terima kasih atas waktunya. Nah, apa nih yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan kita kali ini, saya dapat menyimpulkan untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam kegiatan pembelajaran, saya perlu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menyenangkan dengan pemetaan kebutuhan peserta didik terlebih dahulu. Selain itu, juga diperlukan adanya penggunaan sumber belajar yang beragam dan metode pembelajaran yang tidak monoton, Bu Win. Bagus sekali. Terus perasaannya Ibu bagaimana setelah kita berbincang-bincang pada kali ini? Alhamdulillah, perasaan saya senang sekali. Saya lebih plong, saya sudah menemukan solusi atas masalah saya, Bu Win. Alhamdulillah kalau begitu, semoga Bu Beni bisa menerapkannya ya Bu. Semoga berhasil, semoga setelah ini antusiasme anak-anak bisa lebih semangat dan anak bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Beni. Amin, amin. Ya, terima kasih Bu Win. Sama-sama Bu Beni, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Win. Assalamualaikum Bu Beni. Waalaikumsalam Bu Win. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana nih kabarnya Bu Beni hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ngomong tumben ini, kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan Bu. Iya Bu, kok tahu sih kalau saya ini sedang punya sedikit problem nih Bu. Tapi ngomong-ngomong Bu Beni tidak sibuk kan? Saya minta waktunya sebentar. Alhamdulillah saya sedang tidak sibuk hari ini karena sedang santai karena jadwal pagi hari ini, jadi saya kelasnya kosong. Monggo, mau cerita apa Ibu? Oh iya Bu, begini Bu, maaf ya saya ini mau cerita, mengeluarkan unek-unek saya. Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu sedang merasa bingung Bu, karena di kelas saya itu hampir itu ya, setiap hari ada aja anak yang jahil Bu terhadap temannya. Padahal ya saya sudah menasihati mereka loh Bu. Tapi ya gimana ya Bu, memang adanya seperti itu. Oh begitu ya, ada anak yang jahil ya Bu. Nanti kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Oh iya Bu, saya mengharapkan setelah kita ngobrol nanti saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Baiklah Ibu Win, semoga nanti bisa menemukan solusinya ya Bu ya. Kalau tidak salah tadi mengatakan kata kejahilan. Nah, maksud Ibu tuh kejahilan seperti apa yang anak-anak lakukan itu? Mungkin bisa diceritakan lebih detail Bu? Oh iya, jadi begini Bu, hampir setiap hari ya di kelas saya ketika saya mengajar itu ada aja anak yang melapor ke saya yang merasa dia itu dijahili oleh temannya. Misalnya ada yang sepatunya ditukar dengan sepatu teman yang lain, ada yang alat tulisnya disembunyikan, dan ada juga anak yang menangis Bu karena kejahilan teman-teman itu. Oh, jadi hampir setiap hari ada aja ya Bu ya yang berbuat seperti itu ya. Kadang ada yang nangis juga. Memang
Kalau sering terjadi hal seperti itu di kelas kita akan menjadikan anak-anak yang lainnya itu merasa terganggu. Nah, dan kurang nyaman ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Makanya tuh ya hampir setiap hari selalu ada anak yang mengeluh Bu, serta melaporkan kejadian itu kepada saya. Baiklah Bu Win. Apakah hal tersebut dilakukan oleh murid yang sama? Kadang murid yang sama, kadang juga ada murid yang lain Bu. Jadi kayaknya itu seperti mereka itu seperti kayak balas dendam, atau karena sudah dijaili maka mereka akan menjaili ke temannya lagi Bu. Seperti itu, setiap hari seperti itu. Oh begitu ya. Selama ini hal apa yang sudah Bu Win lakukan dalam permasalahan tersebut Bu? Iya Ibu, selama ini saya hanya menasihati mereka Bu sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran. Tapi ya masih saja seperti itu Bu. Sepertinya nasihat saya itu tidak didengarkan oleh anak-anak ini loh Bu. Oh baik. Apakah Ibu pernah mengecek atau menanyakan kegiatan harian mereka di rumah? Mungkin saja di rumah mereka punya masalah yang mengakibatkan di sekolah mereka berbuat seperti itu Bu. Oh iya Bu, saya pernah ya, kalau nggak salah itu anak yang sering jahil itu memang punya masalah Bu di rumah. Yang pertama, ibunya bekerja di luar negeri, berarti dia di rumah nggak didampingi oleh ibunya. Kemudian ayahnya pun bekerja, jadi mereka itu kalau siang habis pulang sekolah itu tinggal bersama neneknya Bu. Nah kemudian saya telusuri lagi ya Bu, ternyata anak yang jahil itu ada juga keluarganya yang pisah, ayah dan ibunya itu sudah berpisah, seperti itu Bu. Nah itu ya Bu ya, sepertinya mereka memang kurang perhatian. Sekarang kira-kira apa hal yang akan Ibu lakukan? Ya setelah saya melihat kondisi anak-anak yang jahil seperti itu, berarti sekarang saya harus lebih memperhatikan mereka ya Bu ya, bukan hanya sekedar menasehatinya saja. Betul sekali Bu Win, itu sangat cocok sekali. Karena pada dasarnya mereka itu kurang perhatian sehingga melampiaskannya itu di sekolah. Jadi walaupun kadang sudah dinasehati, mereka tetap kurang peduli. Lalu kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan selain memberi perhatian lebih kepada anak tersebut? Oh iya Bu, saya itu mempunyai rencana. Saya baru ingat kalau saya itu juga bisa melakukan juga ya dengan membuat kesepakatan kelas Bu bersama mereka nanti. Betul sekali Bu, dengan kesepakatan kelas jadi mereka lebih mengerti akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Apa tindakan yang akan Anda lakukan dalam pembuatan kelas tersebut Ibu? Iya Ibu, ketika saya nanti membuat kesepakatan kelas, saya akan melibatkan seluruh murid ya Bu ya untuk membuat kesepakatan kelas tadi. Kemudian setelah kesepakatan kelas itu tadi jadi, nanti saya akan menempel Bu di depan kelas supaya apa? Supaya mereka itu bisa memahami dan melaksanakan kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama Bu. Luar biasa sekali Bu Win, itu ada ide yang sangat bagus. Tapi kan ada 2 ide tuh Bu Ya, yang Bu. akan Ibu lakukan. Kira-kira sekarang mana dulu yang lebih pertama yang akan Ibu lakukan? Ya Bu, memang tadi saya mengungkapkan 2 ide ya Bu. Yang pertama, saya akan semakin memperhatikan mereka. Yang kedua, saya akan membuat kesepakatan kelas. Nah, dari dua rencana saya itu, yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah saya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu Bu. Alhamdulillah. Ibu. Kapan kira-kira Ibu akan membuatnya? Memulai kegiatan pembuatan kesepakatan kelas tersebut?
Iya Bu, insya Allah besok Bu, karena sekarang jam saya sudah habis, sudah diisi oleh guru kelas yang lain. Jadi insya Allah saya besok baru akan melaksanakan kegiatan yang telah saya rencanakan tadi Bu. Baiklah Ibu, setelah kita mengobrol, bagaimana perasaan Ibu Winha? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Ibu, setelah saya ngobrol dengan Bu Beni tentang masalah saya hari ini, saya sudah menemukan solusinya Bu. Saya merasa senang sehingga saya tidak punya masalah lagi untuk kegiatan hari ini. Seperti itu Bu, terima kasih ya Bu telah mau mendengarkan cerita saya sehingga saya menemukan solusi yang tepat. Ya, baik Ibu. Saya juga ikut senang kalau Bu Win merasa senang. Nah, karena kita sudah menemukan solusinya, selamat mencoba ya Bu ya. Semoga berhasil. Terima kasih Bu, saya pun akan membuat rencana ini saya rencanakan lagi. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Sama Ibu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.